Cinta dan politik di Kerajaan Bone. Kisah Wicudai. Di tengah dinamika politik dan kekuasaan di Kerajaan Bone pada abad ke-16, terdapat sebuah kisah menarik tentang cinta, pengkhianatan, dan kesetiaan. Ini adalah kisah Wicudai, seorang putri Bone yang cerdas, cantik, dan ambisius. Kisahnya menyimpan pesan tentang betapa rumitnya hubungan antara cinta dan politik di lingkungan kerajaan. Wicudai adalah sosok yang tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena perannya dalam peristiwa-peristiwa besar di masa hidupnya yang turut memengaruhi sejarah Bone. Latar belakang Wicudai. Wicudai adalah putri kerajaan Bone yang hidup di masa pemerintahan Raja Bone ke-9, yaitu Latenritata Tu Unru. Dalam lingkungan kerajaan, ia dididik dengan baik dalam politik, budaya, dan seni. Wicudai tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas dan memiliki pandangan yang kuat tentang perannya sebagai bangsawan Bone. Kecerdasan dan pesonanya membuat banyak pangeran dan pemimpin kerajaan tertarik padanya. Namun, cinta di lingkungan kerajaan tidak pernah lepas dari intrik politik. Pernikahan para bangsawan dan putri kerajaan seringkali diatur bukan karena cinta semata, melainkan sebagai strategi politik untuk memperkuat aliansi antar kerajaan. Wicudai dan Arum Matoa Wajo. Ketika mencapai usia dewasa, Wicudai dijodohkan dengan Arum Matoa Wajo, salah satu penguasa besar di wilayah Sulawesi Selatan. Perjodohan ini merupakan bagian dari strategi politik untuk memperkuat hubungan antara Bone dan Wajo. Wicudai menerima perjodohan ini, namun hatinya tertambat pada seorang pangeran Bone yang bernama Latenritapu. Hubungan cinta segitiga ini menjadi semakin rumit, mengingat Latenritapu juga memiliki ambisi politik yang kuat. Percakapan antara Wicudai dan Latenritapu. Pada suatu malam, Wicudai dan Latenritapu bertemu di taman kerajaan. Mereka berbicara dengan hati-hati, mengingat hubungan mereka yang harus dirahasiakan. Wicudai, aku tak pernah menginginkan perjodohan ini, Latenritapu. Hatiku selalu untukmu, tapi keadaan memaksaku untuk menerima takdir yang lain. Latenritapu, aku tahu, Wicudai. Namun, kita harus berhati-hati. Perjodohanmu dengan Arum Matoa Wajo adalah keputusan kerajaan. Kita tak bisa menentangnya tanpa membahayakan kedamaian Bone dan Wajo. Wicudai, tapi aku tak bisa membohongi hatiku. Di balik semua ini, aku hanya ingin bersamamu. Mereka menyadari bahwa hubungan ini tidak mungkin dilanjutkan, namun cinta yang mendalam membuat mereka sulit untuk berpisah. Wicudai merasa terjebak antara kesetiaan terhadap negaranya dan perasaan cintanya kepada Latenritapu. Pernikahan Wicudai dan konflik politik. Meski hatinya terluka, Wicudai tetap melaksanakan pernikahannya dengan Arum Matoa Wajo demi kepentingan politik. Setelah menikah, Wicudai pindah ke Wajo dan menjalani perannya sebagai permaisuri yang penuh tanggung jawab. Ia menunjukkan kesetiaannya pada suaminya dan mendukungnya dalam berbagai urusan kerajaan. Namun, hubungan ini tidak mudah bagi Wicudai karena ia tetap memiliki perasaan yang mendalam kepada Latenritapu. Perjodohan ini berhasil memperkuat aliansi antara Bone dan Wajo. Namun, ketegangan antara kedua kerajaan tetap ada, terutama karena Latenritapu yang merasa kehilangan dan kecewa, mulai merencanakan strategi politiknya sendiri. Ambisinya yang kuat membuatnya berpikir untuk merebut kekuasaan dan menggoyahkan aliansi yang telah dibangun oleh pernikahan Wicudai. Perpisahan yang pahit. Saat pertemuan diplomatik antara kerajaan Bone dan Wajo, Latenritapu bertemu kembali dengan Wicudai. Ini adalah pertemuan yang sulit bagi keduanya, karena cinta mereka yang terpendam dan tak bisa diwujudkan. Percakapan terakhir Wicudai dan Latenritapu. Latenritapu,
kita mungkin tak ditakdirkan untuk bersama, Wicudai. Tapi ketahuilah bahwa cintaku padamu tak pernah hilang. Wicudai, Gila Tenri Tapu, hidup di istana mengajarkan kita bahwa cinta terkadang bukanlah satu-satunya yang penting. Aku telah memilih untuk setia pada suamiku dan negaraku. Latenri Tapu, aku mengerti. Mungkin itulah yang terbaik bagi kita semua. Mungkin itulah pengorbanan yang harus kita lakukan untuk kerajaan. Pertemuan itu menjadi akhir dari harapan mereka untuk bersama. Latenri Tapu akhirnya memutuskan untuk menghormati keputusan Wicudai dan tidak lagi mencari cara untuk menggoyahkan aliansi yang telah terbentuk. Wicudai pun mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk perannya sebagai permaisuri Wajo. Pengorbanan Wicudai untuk perdamaian. Kisah Wicudai menjadi simbol pengorbanan seorang wanita bangsawan yang harus memilih antara cinta dan kewajiban. Meski ia memiliki pilihan untuk memperjuangkan perasaannya, Wicudai memilih untuk mengutamakan kepentingan politik dan kehormatan kerajaan. Dengan menerima peran sebagai permaisuri, ia membantu menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, pengorbanan Wicudai menjadi kisah yang menginspirasi. Ia tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena keteguhan hatinya dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang putri dan permaisuri. Kisahnya menunjukkan bahwa dalam lingkungan kerajaan, cinta dan politik seringkali harus berjalan beriringan, dan pengorbanan pribadi menjadi hal yang tak terhindarkan demi kepentingan yang lebih besar. Warisan kisah Wicudai. Wicudai adalah sosok yang hingga kini dikenang dalam sejarah dan legenda Bone sebagai seorang wanita yang kuat dan penuh pengabdian. Kisahnya mengajarkan tentang makna pengorbanan dan kesetiaan terhadap negara yang kadang menuntut pengorbanan besar. Di kalangan rakyat Sulawesi, ia dihormati sebagai contoh seorang wanita yang tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan meletakkan kepentingan kerajaan di atas cintanya. Kisah Wicudai menambah warna dalam sejarah politik kerajaan Bone dan menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara cinta dan kekuasaan di masa lalu.